Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dulu ketika saya kecil, ketika saya masih anak sekolah minggu, saya sudah terlalu sering mendengar ajaran guru-guru sekolah minggu. Bahkan juga pengajaran dari orang tua saya dan guru saya di sekolah. Mereka sering mengatakan seperti ini, kalau kamu berbuat baik, maka Tuhan akan sayang kepadamu. Tetapi jikalau kamu berbuat tidak baik atau selalu usil terhadap temanmu, maka Tuhan akan membencimu dan kamu akan mendapat hukuman. Dan hukuman Tuhan yang paling menakutkan adalah masuk neraka. Mau nggak kamu masuk neraka? Tentu kamu tidak mau, kan? Jadi kalau demikian, kamu harus menjadi seorang anak yang baik. Ajaran ini, saudara-saudara, sepintas lalu memang benar. Tetapi saya mau mengatakan, jikalau ajaran seperti ini yang harus ditekankan di dalam iman Kristen, maka ajaran kita tidak lebih daripada ajaran agama-agama yang lain. Sebab agama-agama yang lain mengajarkan hal seperti itu. Jika kamu baik, maka kamu akan diberkati. Tetapi jika kamu jahat, maka neraka jahanam akan menantimu. Tetapi saudara-saudara, ajaran Kristen tidak sebatas seperti itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan sebatas itu. Memang firman Tuhan meminta supaya kita baik. Tetapi Yesus mengatakan, adakah sesuatu dalam dunia ini yang baik? Satu pun tidak ada yang baik. Dan jikalau hal ini yang kita tekankan di dalam pengajaran-pengajaran kita di dalam gereja, maka kita akan menemukan umat yang tidak takut akan Tuhan, tetapi justru umat yang ketakutan terhadap Tuhan. Ini harus beda, harus kita bedakan. Umat yang takut akan Tuhan dengan umat yang ketakutan terhadap Tuhan. Sebab orang yang takut merasa ngeri, merasa gentar. Dan jikalau kita menggambarkan Tuhan sedemikian rupa, maka Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memiliki wajah yang garang, wajah yang bengis, wajah yang sadis. Saudaraku, perikop yang kita baca pada malam ini menjadi sebuah perenungan bagi kita untuk mengungkapkan karakter Tuhan yang sesungguhnya, untuk mengungkapkan sifat Allah yang kita sembah. Dia bukan pribadi yang kejam, dia bukan pribadi yang bengis, dia bukan pribadi yang sadis, melainkan pribadi yang penyayang, pribadi yang pengasih, pribadi yang panjang sabar, pribadi yang berlimpah kasih dan setia. Dia bukan Tuhan yang menghukum, dia bukan Tuhan yang menghakimi, dia bukan Tuhan yang menyelidiki ataupun mengingat-ingat segala kesalahan, lalu menjatuhkan palu untuk mencampakkan kita ke dalam api neraka. Tetapi dia adalah Tuhan yang penuh dengan ampunan. Seperti tingginya langit di atas bumi, demikianlah dijauhkan daripada kita segala pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sejak pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Dia sudah memutuskan untuk senantiasa mengasihi manusia seutuhnya, tidak setengah,
seutuhnya ia mengasihi manusia. Ia tidak mau memperlakukan manusia dengan keras dan kejam, tetapi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ia menciptakan sebuah taman di Eden. Ia mengerjakan dengan tangannya sendiri taman itu. Ia menatanya dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ketika semuanya telah tersedia, barulah ia mengambil manusia itu dan menempatkannya di Eden. Untuk apa? Untuk menikmati taman itu dan mengelolanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun manusia telah mengkhianat, sekalipun manusia telah berbuat jahat, sekalipun manusia telah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak pernah berubah dalam karakternya untuk tetap mengasihi manusia. Dan itu dibuktikan ketika Adam lari bersembunyi, Tuhan mencarinya, di manakah engkau? Itu yang ia buktikan. Ketika manusia mengambil daun pohon ara, lalu menganyamnya untuk menjadi cawat, menutup kemaluannya. Tuhan mengerti bahwa itu tidak akan awet pada manusia dan tidak akan pernah memberi kenyamanan terhadap manusia. Karena itu tangan Tuhan membuat dan menjahitkan pakaian untuk manusia. Tangannya memasangkan pakaian itu kepada manusia untuk menutupi aib manusia. Tidakkah ini menjadi sebuah gambaran yang nyata bahwa dahsyat kasih Tuhan terhadap manusia? Sama seperti kasih seorang ibu saat menjaga, memelihara dan membesarkan seorang bayi. Penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Ia membersihkan semua kotorannya. Ia selalu memperlakukan bayi yang dibesarkannya itu dengan penuh kasih sayang. Sampai pada saat di mana ia bertumbuh jadi dewasa, kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah berakhir. Nah, saudara-saudara, inilah gambaran yang hendak disampaikan oleh sang pemazmur, bahwa karakter Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dia adalah Bapa yang penyayang untuk sekarang dan selama-lamanya. Letakkan seluruh hidupmu di dalam kuasa-Nya dan yakinlah bahwa Ia akan memberi yang terbaik bagimu. Mari.